seburuk ini, Mbah. Aku nggak ingin siapapun mati. Jika kau sedang melakukan tarian ini, semua orang yang melihatmu akan mati. Kepada Allah saya ucapkan terima kasih banyak, dan pada kedua orang tua saya. Dan ini pertama kalinya Avicii Entertainment mengadakan press conference film di film keempat kita yang berjudul Tari Kematian ini. 3 tahun kita berproduksi di dunia industri film. Di bulan Juli nanti tanggal 21 tepatnya, tepat 3 tahun ulang tahun Avicii Entertainment yang ketiga. Dan hadiahnya yaitu dengan tayangnya film Tari Kematian untuk pertama kali di bioskop XX1, dan pertama kali juga film produksi Bangka Belitung yang tayang di XX1. Alhamdulillah, terima kasih, tepuk tangan buat Avicii Entertainment. Bukan suatu hal yang mudah untuk bisa menginjakan kaki buat pajang poster kita di XX1 ataupun nayangin trailer kita di XX1, itu bukan hal yang mudah. Butuh perjuangan, keringat dingin, sangat luar biasa. Dan kita dapat layar itu benar-benar kayak hadiah banget buat Avicii Entertainment. Dan hari ini kita selesai tadi nobar film Tari Kematian. Sebenarnya hari ini kita kedatangan, harusnya datang Teh Lilis Suganda. Cuman beliau berhalangan hadir dikarenakan disebutin ketinggalan pesawat tadi. Ketinggalan pesawat dari Jakarta. Jadi belum rezeki beliau untuk hadir bersama kita dan nonton bareng bersama kita. Jadi ya kita diteman-temanin sama pemain-pemain film Tari Kematian di sini yang lainnya. Ini semua asli dari Bangka Belitung, semuanya pemuda-mudi Bangka Belitung yang luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Jadi kita nggak kalah sama artis-artis nasional, aktor-aktor nasional, karena di Bangka Belitung tuh juga banyak banget orang-orang yang luar biasa hebatnya. Banyak banget, terutama ya anak muda zaman sekarang. Yang harus kita buang tuh satu, gengsi kita. Itu aja. Mati. Nyai Dewi Batari. Sampai sekarang dia masih mencintai yang namanya editing film. Dan ini ada adik kandung saya. Dan di belakang saya itu adalah, belakang sana ada orang tua saya bersama kakak saya. Dan kita semua asli dari Bangka Belitung. Dan film ini adalah film keempat yang diproduksi oleh Avicii Entertainment. Dan kebetulan yang menulis cerita juga saya sendiri. Dan sutradaranya juga saya sendiri. Dan editornya juga adik saya sendiri. Dibantu sama rekan-rekan yang lain. Terima kasih banyak buat kru-kru yang aku sayangin dan aku cintain. Kalian luar biasa. Oke, mungkin cukup itu saja untuk sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh media, kepada seluruh penonton yang sudah hadir di nobar kita kali hari ini. Tidak banyak yang bisa saya ucapkan selain dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan kepada rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata-kata dari saya, dari kami semua. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun kepada Allah SWT. Dan semoga film dari Avicii Entertainment kedepannya bisa memberikan yang terbaik lagi, yang bisa memberikan ilmu yang lebih banyak lagi buat teman-teman. Nyai Dewi Batari adalah seorang penari cantik. Dia keturunan bangsa. Yang pertama tentu kami mengapresiasi sutradara yang sangat muda, Bram Verino. Dan baru kali ini saya tahu bahwa putra Bangka Belitung. Ketika tadi pagi TikTok saya share ke Pak Gubernur menyampaikan acungan jempol. Iya, terima kasih, kita kasih aplaus. Kemudian tentu saja apresiasi ini juga untuk Pak Afik
Haryadi ya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk CEO AVC. Dan tentu saja seluruh kru AVC. Kemudian apresiasi kedua tentu saja atas pilihan Mas Bram, Bang Bram dan Pak Apik dan tim AVC yang memilih talent-talent Bangka Belitung untuk menjadi pendukung bintang-bintang film Tari Kematian. Ini juga luar biasa. Semoga Pak Bram dan Pak Apik itu akan menjadi Andrea Hirata kedua. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang menasionalkan Bangka Belitung kembali sesudah sekian tahun kosong. Kemudian yang keempat tentu saja pemilihan lokasi. Ini nanti yang akan menjadi pertanyaan saya kepada sutradara, kenapa memilih lokasi Bangka Belitung, Pangkal Pinang, dan pulau-pulau serta pantai yang selain indah ternyata bisa untuk setting film horor. Dia keturunan bangsa. Setahu aku, yang ngamalin tarian ini hanya orang-orang tertentu aja. Dan sebagian mereka percaya loh kalau tarian ini minta korban. Dari yang saya tangkap Bapak yang bertanya di mana aja lokasinya, kenapa milih lokasi itu. Oke. Kita sebagai orang Bangka harusnya berbangga tinggal di Bangka Belitung. Bangka Belitung itu adalah surga dunia kedua setelah Bali menurut saya. Menurut saya pribadi. Kita kasih aplaus luar biasa untuk Bangka Belitung kita. Kita patut berbangga jadi warga Bangka Belitung. Orang-orang tuh kebanyakan di luar sana nggak tahu di mana itu Bangka Belitung. Pangkal Pinang tuh di mana? Di Riau ya? Bukan, beda. Pangkal Pinang tuh di Bangka Belitung. Bangka Belitung tuh adalah di sampingnya Sumatera. Dulunya emang masuk Sumatera dulu kan. Ketika di tahun 2000 udah melepaskan diri menjadi provinsi sendiri dan Kepulauan Bangka Belitung. Nah, orang-orang harusnya tahu di Bangka Belitung. Dari film Tari Kematian, kita mengambil lokasi syutingnya itu full semuanya di Bangka Belitung. Karena ini film pertama kita, yang masuk nasional menyeluruh. Dan mungkin setelah sekian tahun dulu yang waktu itu mengangkat Belitung. Nah, sekarang di Bangka juga bisa kita angkat. Mungkin banyak orang bilang, apa sih tempat Bangka, tempatnya banyak TI-nya, banyak lubangnya. Sebenarnya banyak banget tempat bagus di Bangka. Asal bisa kita memilihnya. Kita bisa mengolahnya dengan baik dan merawatnya dengan baik. Dan di film kita ini tempatnya nggak jauh-jauh kok, dekat semua. Paling jauh cuma di Sungai Liat, 1 jam aja dari sini. Itu pantainya luar biasa. Namanya kalau pernah ke sana, namanya Pantai Teluk Uber. Jadi kalau di film tadi mungkin ada pulau. Itu sebenarnya nggak ada, itu emang di Bangka semua. Pas kita nggak nyebrang ke pulau, kita di Bangka. Jadi pure di Bangka, nggak ada tempat lain selain di Bangka. Pertama kita lokasinya ada di Pantai Teluk Uber. Yang kedua itu ada di SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Mungkin di sini ada guru SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Aduh. Tapi di sini banyak murid-murid SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Kemudian kita di Masjid Kayu Tuatunu. Nah itu tempatnya juga bagus banget. Cuman sekarang gara-gara COVID kemarin sempat terbengkalai kan. Jadi udah nggak keurus, sayang banget. Sebenarnya bagus banget itu buat dikelola lagi. Kalau tarian ini minta korban. Setelah mengetahui Batari memiliki sebuah tarian maut, yaitu tari pengaruh. Saya dari tasberita.com, kami berdua ada perwakilannya hari ini. Terima kasih sekali, tepuk tangan dong buat talent-talent yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Apresiasi ya. Tadi saya akhirnya dapat jawabannya Mas Agus ya. Pesan moralnya apa gitu ya, ada yang pengen disampaikan. Karena kan mau tidak mau tadi kita melibatkan dunia pendidikan begitu ya. Nah, ini juga salah satu hal yang menarik, nilai positifnya adalah mempromosikan berbagai destinasi wisata ya, Mas Agus ya, kira-kira seperti itu. Itu ada rumah PT Timah gitu ya, ada perusahaan, kemudian ada SMK 1 Pangkal Pinang.
Kita kasih aplaus. Kasih aplaus. SMK Negeri 1 Pangkal Pinang dengan siswanya. SMK 1 Pangkal Pinang itu kan yang di depan tadi itu apa ya namanya, mencuri perhatian saya ya, karena itu kan memang punya sejarah yang luar biasa. Itu adalah peninggalan zaman Belanda waktu itu ya, dan masih dipertahankan sampai hari ini. Dan ada beberapa juga kayak tadi apa namanya, untuk objek wisata pantai dan segala macam begitu ya. Ini saya apresiasi sekali untuk promosi pariwisatanya. Nah ini mungkin dari sutradaranya mungkin barangkali, atau dari teman-temannya ini seperti apa? Itu memang menggunakan konsep yang sengaja untuk membantu promosi atau seperti apa? Atau memang ada apa ya, kesan tersendiri mungkin yang ingin disampaikan juga, kenapa memilih lokasi yang seperti itu? Itu saja, terima kasih. Sebuah tarian maut, yaitu tari pengar. Bangga ya dengan ada filmnya Terkematian, karena film ini memang seru. Saya pernah menonton film penari KKN di Desa Pemerintah, itu kalah serunya dibanding Tari Kematian. Iya, terima kasih Ibu apresiasinya. Terima kasih. Untuk memberi usul ini ya, di Pulau Bangka ini kan banyak cerita-cerita horor tentang misteri-misteri. Misalnya seperti di Lepar Pongok, seperti misalnya adanya pisau terbang apa. Nah, kenapa nggak diangkat dari cerita seperti itu juga, biar Bangka Belitung semakin oke di mata seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Nah, hanya itu permintaan saya. Semoga adanya tari Kematian ini Bangka Belitung semakin maju dan semakin terkenal di seluruh dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Abi Bapak kita. Buyut yang Buyut dan ini ada film keempat ya. Film panjang yang keempat. Cuma ini baru sekali yang tayang di 21 Jakarta. Saya harapkan film-film Anda, filmnya Bram, bukan cuma tapi di seluruh Indonesia. Amin. Karena saya dengar bahwa film-film Anda ini juga tayang di luar negeri. Aneh kan? Bisa tayang di luar negeri. Kita kasih apresiasi, aplaus, terima kasih Pak Ian. Tetapi kenapa tidak di seluruh Indonesia? Bisa tayang di Bandung, di Surabaya, di Makassar, Medan dan lain-lainnya, bukan hanya di Bangka Belitung. Pertanyaan saya, dari tadi disebut-sebut nama Pak Afici Haryadi, produser film ini. Kenapa beliau tidak tampil ke sini? Karena saya mau tanya kepada beliau, bukan cuma kepada Dik Bram Ferino ya. Anda sudah membuat 4 film dan tadi disebut beberapa judul lagi, mungkin akan menjadi 7 film ya yang akan tayang tahun ini dan tahun depan. Ini semuanya di Bangka Belitung. Ya, saya tidak tahu apakah dengan hasil penjualan tiket di Bangka Belitung saja film ini sudah pulang modal atau bahkan menguntungkan. Kalau enggak, Anda kan enggak akan buat film lagi sampai 7 film. Pertanyaan saya mungkin bisa dijawab juga oleh Astada Gilang atau Anda sendiri ya, selain Pak Afici, bahwa film ini dengan penonton lokal aja di Bangka Belitung dan sekitarnya sudah menguntungkan. Oleh sebab itu, berapa kali lipat lagi keuntungan yang diperoleh dari seluruh Indonesia dan juga dari mancanegara. Kenapa kamu selalu terus mengganggu keluargaku? Tarian itu berbahaya buat kamu. Di Pangkal Pinang, mudah-mudahan selama di Pangkal Pinang nanti betah dengan segala fasilitas-fasilitas yang luar biasa di Pangkal Pinang. Sebenarnya kalau menyebutkan masalah angka, sejujurnya kami lahirnya dari YouTube channel, Pak. Jadi YouTube channel kami itu awalnya membangun YouTube channel itu bukan mudah. Mungkin bapak-bapak dan rekan-rekan di sini juga tahu, bukan hal yang gampang untuk membangun YouTube channel dengan penonton yang tiba-tiba naik sekian. Akhirnya kami pernah
Film pertama penontonnya alhamdulillah, film kedua alhamdulillah. Namun belum bisa membantu kami untuk secara finansial, Pak. Setelah itu kami ada film ketiga ya. Film horor, Pak. Ternyata film horor membuat kami naik dengan begitu signifikannya, Pak. Ada film itu, film apa judulnya? Hutan Santet, Pak. Agak serem lagi ya Pak, Hutan Santet. Alhamdulillah dari film itu kita, iya. Kenapa Pak? Film pendek Pak di YouTube. 1 jam kan? Iya. Jadi waktu itu kita membangun Api Cinta dari YouTube. Penontonnya kurang lebih 500 awalnya Pak, 500.000. Dari situ kita semangat nih Pak, karena kita sudah ada penghasilan. Awalnya mungkin ini sedikit rahasia dari APC Entertainment Pak ya, bisa sampai di titik ini. Karena ada banyak orang yang bertanya-tanya nih, dari mana APC Entertainment bisa sampai di XX1 sampai sekarang, karena bukan hal yang mudah. Itu. Jadi memang ini sedikit sejarahnya Pak ya, biar rekan-rekan semua di sini juga tahu. Awalnya dari YouTube channel 500.000, dan setelah itu ini rekan-rekan di sini, pemain di sini, film pertama nggak saya bayar, film kedua nggak saya bayar, film ketiga alhamdulillah walaupun cukup untuk nasi padang 10.000, alhamdulillah Pak ya. Akhirnya berawal dari situ kita naik terus. Ada film lagi yang judulnya 40 hari Dendam Pocong. Saya sering salah nyebutnya Pak, 40 hari mengejar cinta. Ternyata 40 hari Dendam Pocong. Film itu luar biasa Pak. Sekarang sudah ada 5 juta penontonnya Pak di YouTube.